adalah perjalanan tanpamu terasa hampa, tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kala hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat melalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita hari ini bertemu. Saudara ada di rumah, ya, kami ada di gereja, di gedung gereja, saudara. Dimanapun hari ini kita berada, Bapak Ibu Saudara, waktu hati kita, hati yang selalu merindukan Tuhan, saya percaya. Alkitab berkata 2-3 orang di rumah saudara, di sini saudara, Tuhan hadir. Setuju katakan amin? Haleluya. Yang alami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Anugerah terbesar dalam hidup kami. Tuhan izinkan kami kembali bisa beribadah. Sekalipun lewat ibadah online ya Tuhan. Tapi kami percaya pasti kami mendapatkan berkat. Karena kami percaya setiap ibadah ada janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Hari ini kami akan melihat janji Tuhan dengan iman kami terima. Kami yang sakit, kami yang terbaring, saat ini kami percaya kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ini kan sama-sama pujian ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara. Nyanyikan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Dengan iman kami berkata, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, ya Tuhan, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami, semakin bertambah besar. Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Perdengarkan suara kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami lihat semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu dalam hidup kami, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, oh lalabas ya taralaba ya ralabo, ya rabasikaraba, ya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, berlimpah anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Aba, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tangan kita, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are grace, bersama-sama. For you are grace, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are grace, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Lebih sungguh lagi bersama-sama. For you are grace, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are grace, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Kami mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Tepuk tangan sama-sama semua. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat
buat Tuhan Yesus. Yang siap terima janjinya, tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Dalam nama Yesus katakan amin. Yang mau terima janji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Jemaat yang ada di rumah, haleluya. Kalau di rumah enggak apa-apa ya, tos suami istri ayo kasih tos. Mah, pah, kamu terima janji Tuhan hari ini. Ayo kasih tahu saudara. Yang sakit juga terima janji Tuhan. Bagian saudara dan saya menaikkan syukur. Katakan amin. Amin. Waktu kita menaikkan syukur, di balik ucapan syukur saya percaya ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan. Katakan amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Yang bisa menari, menari. Amin. Yang masih sehat kuat, ayo bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita nari sama-sama. Jom. Haleluya. Sama-sama akui kebesarannya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Mari yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kasih yang begitu besar kami alami dengan iman, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan tinggi-tinggi semua. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Lagi sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini nyanyi sama-sama. Ha. Ayo nari-nari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Terima janjinya, terima kebaikan Tuhan. Dengan ucapan syukur, angkat tangan kita tinggi-tinggi sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sama-sama semua. Untukku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Setuju Tuhan baik, amin. Setuju Tuhan baik, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi sama-sama seperti ini saudara. Haleluya. Sorakan, katakan Yang bisa loncat-loncat sama-sama yang ada di rumah saudara. Akui kebaikan Tuhan. Dia mati, bahkan dia bangkit buat
saudara dan saya, menebus dosa kita. Haleluya. Nyanyikan sama-sama, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Semua. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Semua. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Come on. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah. Amin. Serukan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Sama-sama lambaikan tangannya tinggi-tinggi, semua seperti ini. Come on. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sorakan, katakan, woo! He's so good to you. He's so good to me. Nyanyikan sama-sama dengan iman. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Nyanyikan. Tunjuk-tunjuk yang ada di rumah, amin. Haleluya. Jesus. Lagi-lagi sama-sama. He's so good to you. Whoa, oh, oh, oh. Amen. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Sekali lagi. He's so good to you. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. Oh, Jesus, 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 He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan sama-sama. He's so good to you. He's so good to you and me. Hallelujah, hallelujah. He's so good to you and me. Jesus, Jesus, Jesus. Ambil waktu sebentar, angkat tangan kita sama-sama. Khusus saudara yang sakit malam ini, hari ini saudara, angkat tangan kita. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan. Saudara yang terbaring hari ini, ingat rahmat Tuhan. Dia baik, dia sangat baik, teramat baik buat saudara. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa berdiri, semua kami yang ada di mimbar ini, semua kami yang melayani,
Kita hidup karena anugerah Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan, saudara. Kami ingat kasih setia-Mu Tuhan. Kami ingat kebaikan-Mu Bapa. Kami ingat kemurahan-Mu. Tahun yang lalu Engkau tolong setiap kami. Dengan iman di akhir tahun 2021 ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Dan kami bisa berkata, it's all about you Lord. Semua bercerita tentang Engkau Tuhan. Pujian kami bercerita tentang Engkau. Nyanyian kami bercerita tentang Engkau Bapa. Nyanyian Mazmur kami bercerita tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Engkau yang membuat kami setiap hari jatuh cinta kepadamu ya Tuhan. Engkau yang membuat kami setiap hari mengalami kebaikan demi kebaikan ya Tuhan. Kami tidak terburu-buru ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak terburu-buru untuk nikmati firman-Mu, untuk nikmati setiap pesan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Kami lembutkan hati kami Bapa. Tegur setiap kami, nasihati setiap kami Tuhan. Supaya kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena kami sadar Tuhan, waktu-Mu semakin singkat ya Tuhan. Kami berkata dengan iman kami, hari ini Tuhan, tidak pernah Engkau gagal dalam hidup kami melakukan segala sesuatu karya-Mu. Keajaiban yang besar dalam hidup kami, Kau ciptakan kami, Kau jadikan kami. Keajaiban yang besar dalam hidup kami, kami serupa dengan gambar-Mu. Dengan iman kami berkata, kalau kami serupa dengan gambar Tuhan, Tuhan tidak mungkin melupakan setiap kami. Tuhan tidak mungkin melupakan setiap kami. Namun ajar kami mengerti jalan-Mu dalam hidup kami, rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami. Ini doa kami. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Nyanyikan sama-sama. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Nyanyikan dengan iman. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Mari angkat tangan kita. Oh ralabasya daralala. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Bapa, nyata dalam hidup kami. Oh ralabasya daralala. Untuk selamanya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkatlah kedua tangan kita dengan iman. Tuhan kita tak pernah gagal. Sama-sama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata,
mendengar firman Tuhan, ambil waktu menyembah. Ambil waktu menyembah, saudara. Yes, Lord. Yes. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan. Oh rabas kandaralabat takaralabaralaba. Jesus. Oh halabas yenaralabaralaba. Sharalabaralabaralaba. Sharalabaralabaralaba ya takaralabaralaba. Oh ralabaya takaralabaralaba. Oh halabas kandaralabaralaba. Kami tenangkan hati kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Kau yang meneduhkan setiap hati kami Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan. Kau perbaharui setiap hati kami. Kau ubah setiap kami Tuhan. Sempurna seperti yang Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom, Jemaat Tanjung Duren yang hadir pada malam PPW pada malam hari ini. Senang berjumpa dengan saudara untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Saudara menghadapi tekanan dan beban hidup yang berat akibat dampak dari COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya krisis di berbagai bidang kehidupan. Saya mau mengajak saudara untuk mengenakan salah satu senjata peperangan rohani yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu puji-pujian. Tema khotbah hari ini adalah kuasa puji-pujian. Yang saya maksudkan di sini termasuk di dalamnya penyembahan, pengucapan syukur, sukacita, hati yang gembira. Semua orang Kristen tahu apa itu puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur. Karena itu bagian dari urutan tata ibadah setiap ibadah hari Minggu. Sebelum dan sesudah penyampaian firman Tuhan selalu diawali dan diakhiri dengan puji-pujian dan penyembahan. Sebagian orang Kristen berpikir puji-pujian penyembahan itu semacam makanan pembuka atau appetizer dan makanan penutup atau dessert sebelum dan sesudah kita nikmati main course atau
menu utamanya yaitu firman Tuhan. Ternyata puji-pujian tidak sebatas itu. Puji-pujian mempengaruhi semua area kehidupan kita. Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Allah. Puji-pujian menaruh atau membawa perhatian kita kepada Allah dan melepaskan kekuatan Allah dalam diri kita. Karena sukacita Allah adalah kekuatan kita. Ketika menaikkan puji-pujian dan memilih untuk memuliakan Allah, maka kekuatan akan mengalir dalam diri kita. Yang kedua, puji-pujian itu adalah peperangan rohani kita melawan si jahat. Dan yang ketiga, puji-pujian Tuhan itu mempengaruhi kondisi kejiwaan dan emosi kita. Puji-pujian akan membuat kita terbangun di dalam, membangun rohani yang tertekan. Puji-pujian akan membuat pikiran kita selalu tertuju pada Allah, dan Allah akan menjaga kita dalam damai sejahtera yang sempurna. Tidak peduli tekanan apapun yang datang menghadap kita, puji-pujian akan menjaga kita dari kehancuran. Pujian adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh orang Kristen. Puji-pujian adalah hal pertama yang harus kita lakukan pertama kali di pagi hari untuk memulai hari kita, dan menjadi hal yang terakhir yang kita lakukan di malam hari sebelum kita mengakhiri hari kita. Kita harus memulai dan mengakhiri doa kita dengan pujian kepada Allah. Alkitab menasihati kita untuk selalu memuji Allah pagi, siang, dan malam hari. Allah menambahkan suatu keintiman dengan setiap orang percaya, dan kita membangun hubungan itu lewat mempelajari firman-Nya dan bersekutu dengan Dia. Puji-pujian adalah bagian dari bersekutu dengannya. Puji-pujian membawa keintiman. Dan ketika kita mengalami suatu hubungan yang intim dengan Bapa, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Pelayanan kita kepada Allah melalui pujian adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Jika kita mau memulai menjalankan hal ini dan mengerti betapa puji-pujian itu membawa dampak bagi Allah, dalam melayani Dia, hal ini akan menjadi dasar yang akan membuat kita bertahan selama hidup kita. Kita tidak hanya dalam masa krisis, tetapi sepanjang waktu kita di bumi ini. Kita akan belajar dampak puji-pujian pada orang percaya, dampak puji-pujian kepada si jahat, dan dampak puji-pujian kepada Allah. Saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara bisa berjalan dalam satu tingkat pujian yang baru dalam hubungan pribadi saudara dengan Allah. Saudara akan takjub melihat dampak daripada kehidupan yang penuh puji-pujian dalam kehidupan sehari-hari saudara dan hubungan pribadi saudara dengan Allah. Mengapa kita memuji? Yang pertama, pujian adalah suatu perintah langsung dari Allah, bukan satu pilihan. Puji-pujian itu sebenarnya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Banyak orang Kristen percaya bahwa memuji Allah dan bersyukur padanya adalah hal yang baik. Tetapi mereka melihat hal itu sebagai suatu pilihan. Atau dengan kata lain, memang baik memuji Allah, namun jika kita tidak memujinya pun, itu bisa dimengerti. Tidak ada orang yang memandangnya sebagai sebuah dosa. Namun bukan itu yang dikatakan firman Tuhan. Pujian adalah satu perintah langsung dari Allah, bukan satu pilihan. Memuji adalah satu kebutuhan. Seperti kita melihat dalam Ulangan 28 ayat 45-48. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Allah, Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya.
Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi di atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tulisan ini untuk bangsa Israel, untuk peringatan dan pembelajaran bagi kita. Alasan mengapa Allah mendatangkan segala bentuk kutuk ke atas mereka adalah karena mereka tidak melayani Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya. Ini dosa di mata Allah. Penghukuman Allah atas bangsa Israel bukan hanya dosa menjijikan seperti penyembahan berhala, percabulan, dan pembunuhan dan sebagainya. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa Tuhan menjatuhkan hukuman pada umatnya hanya karena mereka tidak memiliki sukacita dan bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan bagi mereka. Mereka tidak mensyukuri kelimpahan yang telah Allah berikan kepada mereka. Puji-pujian tidak dipersembahkan kembali kepada Allah. Dia yang kedua, Dia layak menerima pujian kita. Meskipun saudara tidak memiliki apapun juga yang bisa membuat saudara memuji Allah, atau meskipun tidak ada hal yang baik dalam kehidupan saudara, saudara tetap harus memuji Allah. Mengapa? Karena Dia memang layak dipuji. Mazmur 107 ayat yang pertama memulai dengan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian untuk 6 ayat berikutnya dia memberikan pujian kepada Allah karena perbuatannya yang hebat yang telah Dia lakukan bagi bangsa Israel. Terutama karena Dia telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan Dia telah melakukan berbagai mujizat dan juga membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Dalam Mazmur 107 itu si pemazmur mengulangi perkataan itu sebanyak 4 kali. Mazmur 107 ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Si penulis tidak sedang mengatakan bahwa manusia harus memuji Allah karena hal itu akan menguntungkan mereka secara pribadi, meskipun memang hal itu membawa keuntungan bagi kehidupan mereka. Dia tidak sedang mengatakan kita harus memuji Allah karena hal itu mengalahkan musuh kita, meskipun itu adalah kebenarannya. Dia sedang mengatakan dari sudut pandang Allah. Dia sedang menceritakan hati Allah dan memberitahukan bangsa itu untuk memuji Allah karena kebaikannya. Dengan kata lain, Allah itu layak untuk dipuji. Allah layak mendapat puji-pujian kita. Dia telah melakukan begitu banyak untuk kita. Namun seringkali kita gagal untuk mengenal bahwa Dia menginginkan pujian kita sebagai balasannya. Allah sangat merindukan hal tersebut. Ini sangat mirip dengan hubungan antara orang tua dan anak. Allah mengasihi kita seperti orang tua mengasihi seorang anak dan menginginkan kasih kita sebagai balasannya. Dalam hal ini Allah memiliki kebutuhan dan Allah membutuhkan kasih itu diberikan kepadanya. Jika ada orang yang telah berkorban kepada saudara, namun dia tidak berterima kasih atas apa yang telah saudara lakukan, apakah itu menyenangkan hati saudara? Sungguh tidak dapat dibayangkan bahwa bila ada seseorang yang benar-benar mengasihi dan tidak mengharapkan untuk dikasihi kembali. Setiap orang yang mengasihi pasti memiliki kebutuhan untuk dikasihi. Saya yakin Allah memiliki kebutuhan tersebut. Allah mendambakan kasih kita dan kita akan menyukakan Dia pada saat kita memberikan pujian kepada Dia. Mazmur 29 ayat 2, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 66 ayat keempat, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mazmur 100 ayat keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Seperti itulah seharusnya hubungan kita dengan Dia. Demikianlah seharusnya kita memulai doa kita, memasuki gerbangnya dengan rasa syukur dan pelatarannya dengan pujian. Inilah yang didambakan Allah karena Dia sangat mengasihi kita dan ingin menerima kembali kasih kita. Banyak orang berpikir satu-satunya hal yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah pelayanan kita. Itu tidak benar. Allah merindukan kita secara pribadi. Tidak hanya apa yang dapat kita berikan kepadanya, tidak hanya apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Dia menginginkan cinta kasih kita agar kita merindukan, mengasihi, dan menyembah Dia. Ketiga, pujian menyenangkan Allah. Prioritas pertama kita adalah mengasihi Allah secara pribadi. Tidak mengasihi Dia melalui hal-hal yang kita lakukan untuk Dia atau apa yang dapat Dia lakukan untuk kita, tetapi untuk mengasihi Allah. Tidak cukup hanya dengan memberikan perpuluhan kepada Allah, kita perlu memberikan hati kita kepadanya. Jika Allah mendapatkan hati kita, Dia akan mendapatkan buku saku kita, Dia akan mendapatkan pelayanan kita. Dia akan mendapatkan semua hal lain yang ada. Allah menginginkan kita bukan hanya apa yang kita dapat lakukan untuk Dia. Lihatlah Adam dan Hawa sebagai contoh. Tujuan awal Adam diciptakan merupakan tujuan yang Allah maksudkan untuk kita semua saat ini, yaitu untuk kesukaannya. Apa yang menjadi pembenaran bagi keberadaan Adam dan Hawa? Sebelum dosa masuk ke bumi, bagaimana mungkin mereka membenarkan keberadaan mereka? Tidak ada gereja yang menjadi tempat Adam dan Hawa bekerja dan melayani. Tidak ada siapapun juga yang harus mereka layani, atau tidak ada orang yang memerlukan pelayanan pengusiran setan dari mereka. Tidak ada orang sakit yang harus mereka tumpangkan tangan dan melihat kesembuhannya. Tidak ada yang memerlukan doa mereka agar menjadi makmur. Jadi apa yang ingin menjadi alasan keberadaan Adam dan Hawa? Saya yakin alasan itu adalah untuk kesukaan Allah. Allah menciptakan mereka untuk menjadi objek kasih-Nya. Dia mengasihi mereka dan melayani mereka, tapi mereka juga ada untuk mengasihi Dia. Ini adalah cara komunikasi dua arah. Allah mendapatkan kesukaan dari hubungannya dengan Adam dan Hawa dalam kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan manusia karena Dia menginginkan seseorang untuk bisa bersekutu, berkomunikasi, dan mendapatkan kesukaan dengannya. Keempat, pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Wahyu 4 ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah kedua 24 tua-tua itu ke hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini adalah ayat-ayat yang diucapkan oleh ke-24 tua-tua di sekelilingi tahta Allah di surga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan semula bagi ciptaannya adalah untuk kesukaannya. Dan tujuan itu sampai sekarang tidak berubah. Dia menciptakan kita untuk memberikan kesukaan padanya, dan kesukaan itu atau kesenangan itu mengacu pada puji-pujian dan penyembahan.
Jika ini merupakan cara memberikan kesenangan dan kesukaan di surga, maka inilah cara yang Allah maksudkan untuk terjadi di bumi di sini. Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga selalu ada puji-pujian. Itulah kehendak Allah bagi kita. Allah menciptakan kita untuk menjadi penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Ini bukan hanya sebagian orang saja, tetapi setiap orang percaya yang telah lahir baru. Setan pernah berusaha menggagalkan hal ini. Dia mencoba menghentikan surga untuk menyembah Allah. Dan sekarang dia sedang mencoba menghentikan kita untuk menyembah Allah pada tingkat individu. Tetapi penyembahan hanya disimpan untuk Allah saja. Yang berikutnya, kelima, damai sejahtera adalah buah dari puji-pujian. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita menaikkan permohonan kita dengan ucapan syukur, maka damai yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hanya ketika kita berdoa dengan ucapan syukurlah, maka damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Damai sejahtera bukan hasil dari sebuah situasi. Damai sejahtera tidak hadir ketika tidak ada masalah. Itu cara dunia melihat. Tapi damai sejahtera Allah adalah sesuatu yang bahkan ada di tengah-tengah masalah. Damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah, jangan fokus kepada keadaan, tapi fokus kepada Allah dan kebesarannya. Saya akan membagikan kesaksian bagaimana tetap memiliki damai sejahtera meskipun ada masalah. Saudara, setiap pagi kadang-kadang kita bangun, kita mulai diteror dengan pikiran-pikiran yang datang dari hal-hal yang kemarin, yang membuat kita stres, membuat kita tertekan. Nah, saudara, setiap pagi saya bangun, saya selalu memuji Tuhan. Sorak-sorai memuji Tuhan. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Tuhan hadir di tengah puji-pujian umatnya. Maka ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Maka terlepaslah segala beban, tekanan, dan penuh sukacita itu hadir memenuhi hidup saya. Nah, saudara, pikiran yang berfokus kepada Allah dan janji-janjinya. Karena kita memiliki iman yang bekerja di dalam diri kita, maka kita tetap memiliki damai sejahtera. Seperti itulah tepatnya dikatakan oleh ayat di atas bahwa ketika kita menyatakannya dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saudara sedang memuji Allah, damai sejahtera yang supranatural akan hadir. Damai sejahtera yang tidak dapat dimengerti atau dijelaskan oleh manusia. Tidak ada alasan yang bersifat fisik untuk itu, tapi damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran saudara. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jika pikiran saudara tetap berfokus pada Allah, maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang sempurna. Jika pikiran saudara tidak berfokus kepada Allah, maka saudara tidak akan memiliki damai sejahtera yang sempurna. Jika saudara tidak mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara, kemungkinan besar itu karena pikiran saudara tidak berfokus kepada Allah. Mungkin saudara berkata, Allah tidak mengerti masalah saya, bagaimana saya bisa memiliki damai sejahtera. Perhatian mereka berfokus pada masalah mereka, bukan pada jawabannya.
perhatian mereka berfokus kepada alam fisik saja, tapi ada sebuah dunia lain di sana. Pepatah Cina berkata, terimalah kegembiraan yang tidak kau rasakan, tidak lama lagi kau akan merasakan kegembiraan yang kau terima. Ada yang menulis, bergembiralah sampai pukul 10, maka sisa hari itu senantiasa berisi kegembiraan. Psikolog berkata, tindakan mempengaruhi perasaan. Tapi firman Tuhan berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Jika yang buruk menjadi lebih buruk, maka apa yang akan terjadi? Mereka akan mati dan ada bersama Allah. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Puji-pujian adalah kekuatan. Mazmur 8 ayat yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ketika Yesus masuk dalam gerbang kota Yerusalem dengan penuh kemenangan pada hari yang kita sebut pada hari Minggu Palem, ribuan orang keluar menyambut Yesus sambil menyanyikan Hosana bagi anak Daud, membuat sakit hati orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Yesus mengutip Mazmur 8 ayat 3, kecuali dia merubah satu frasa. Matius 21 ayat yang ke-16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yesus menukar frasa puji-pujian sebagai ganti dari frasa dasar kekuatan. Puji-pujian adalah kekuatan. Jika saudara berpikir bahwa puji-pujian itu adalah pilihan, maka saudara tidak akan melihatnya sebagai suatu kekuatan. Nehemia mengatakan hal yang sama. Nehemia 8 ayat yang ke-11b. Sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanmu, perlindunganmu. Kekuatan itu khususnya digunakan untuk melawan musuh kita. Puji-pujian membungkam musuh dan pendendam. Puji-pujian adalah senjata terhebat yang kita miliki untuk melawan setan dan serangannya setiap hari. Puji-pujian membuat setan menyingkir dengan penuh kengerian. Ketika kita mulai memuji Allah dan pengurapan Allah mampu bermanifestasi dalam ketidakhadirannya si jahat. Puji-pujian adalah peperangan rohani. Puji-pujian membuat kita lebih sehat, menyembuhkan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ada beberapa kesaksian di dalam firman Alkitab menceritakan bagaimana tembok Yeriko dirobohkan hanya dengan puji-pujian. Mereka memuji Tuhan bersorak-sorai, tembok Yeriko roboh. Tembok apa yang membentengi saudara hari-hari ini? Saudara lawan dengan puji-pujian, tembok itu akan roboh dalam kehidupan saudara. Waktu Saulus dan Silas dalam penjara, mereka tidak menangisi nasib mereka, tetapi Alkitab mencatat mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, dan semua orang dalam penjara itu mendengar. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi, dan pintu-pintu penjara terbuka, semua belenggu terlepas. Saudara, waktu saudara sedang dalam dibelenggu oleh ketakutan, belenggu oleh masalah, saudara memuji dan menyembah Tuhan. Semua belenggu itu akan terlepas. Yosafat juga waktu dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab, dia tidak pakai pasukan bersenjata, tapi pasukan puji-pujian yang ada di depan. Itu musuh saling membunuh satu dengan yang lain. Saudara memuji menyembah Tuhan, ada teror apapun yang datang menteror pikiran saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang. Dan yang terakhir, puji-pujian memberkati Allah. Di tengah kesibukannya, Yesus tidak pernah korbankan waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Di tengah malam berdoa dan bersekutu sedang Bapa di surga, dengan Bapa di surga. Yesus memberikan prioritas pada sebuah hubungan dengan Allah. Kita harusnya melakukan hal yang sama.
sebagai individu dalam tubuh Kristus. Hubungan membuat segala sesuatunya berfungsi. Jika hubungan pribadi kita dengan Allah berantakan, maka hal lainnya pada akhirnya akan kacau balau. Cara kita membangun hubungan pribadi dengan Allah tidak terbatas pada puji-pujian saja, tapi saya yakin puji-pujian adalah cara untuk memulai hubungan penuh kasih dengan Allah. Jika kita mulai memberkati Allah, memberitahu Dia bahwa kita sangat mengasihinya dan bersyukur atas apa yang telah diperbuatnya, saya menjamin bahwa Allah akan melayani kasih-Nya kembali kepada kita. Saudara, saya kasih ilustrasi. Seorang bapak, waktu dia mau menidurkan anaknya, dia bilang setelah berdoa kepada anaknya, "Nah, tidur ya, tapi juga mau tidur." Ya, doain anaknya, dan sebelum dia beranjak, anak itu rangkul leher papanya. "Dad, Papa, I love you. Engkau Papa yang terbaik bagi saya." Wow, hati Papa sampai yang akan tidak hancur mendengar anaknya berkata seperti itu. Demikian juga Allah kita waktu kita berkata, "Engkau Allah yang luar biasa bagi kita." Saudara, Allah diberkati oleh kita yang mengekspresikan kasih, penyembahan, dan puji-pujian kepada Dia. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian bahwa saya pernah mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, secara fisik, secara psikis, secara kejiwaan, sehingga saya tidak ada gairah dalam hidup ini. Saya dalam tekanan yang sangat berat. Karena satu kali waktu saya ke gereja, saya juga tidak menikmati apa yang dikhotbahkan, apa yang terjadi di gereja. Tapi pada waktu kita sedang memuji Tuhan, saya coba berdiri untuk tepuk tangan dengan dalam keadaan yang tertekan. Tetapi waktu itu Tuhan bilang, "Kenapa kamu tidak pakai senjata peperangan?" Saya tanya, "Senjata peperangan apa?" "Puji-pujian." Wow, sejak saat itu, besoknya saya mulai memuji Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Saya memuji Tuhan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Saudara, segala tekanan, segala intimidasi itu terlepas, lari terbirit-birit. Saya mulai menikmati hidup yang penuh dengan semangat, bergairah. Saya mulai menikmati tidur yang enak, makan yang enak, penuh dengan sukacita. Dan saya mau beritahu saudara, setiap pagi saya bangun, saya selalu memuji Tuhan, tidak pernah habis saya. Nah saudara, pesan Tuhan hari ini kepada kita, jika saudara tidak memiliki pahayuan yang nyata tentang kasih Allah kepada saudara, atau bahkan jika saudara memilikinya tapi saudara menginginkan lebih lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia. Saya jamin saudara akan masuk ke dalam satu hubungan intim yang lebih dalam dengan Dia, dan sisa hari saudara akan jauh lebih baik. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan telah membukakan kebenaran firman Tuhan bahwa ada kuasa puji-pujian, kuasa di dalam puji-pujian. Saudara, jangan kita menganggap pujian itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi kita harus sadari bahwa di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa yang bisa menyenangkan hati Bapa, yang membuat iblis ketakutan dan membuat kita memperoleh damai sejahtera. Saya mengajak kita agar di dalam hidup kita, mulut kita senantiasa memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran-Nya. Setiap pagi bangun, memulai dengan sorak-sorai memuji Dia, dan malam hari kita mengakhiri hidup hari kita juga dan dengan sorak-sorai memuji Dia. Saya percaya bahwa dengan gaya hidup yang seperti itu, kita akan terus berkemenangan menghadapi tantangan apapun yang datang dalam hidup kita.
Saya mengajak kita sebelum berdoa, kita nyanyikan satu lagu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau telah membukakan kebenaran Tuhan, untuk kami hidup berkemenangan. Kami hidup untuk kami menikmati apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dengan gaya hidup yang penuh dengan puji-pujian. Dari mulut kami selalu datang menyembah Engkau, bersyukur kepadamu, bersuka cita karena Engkau, dengan hati yang gembira. Karena di situ ada kuasa yang luar biasa. Waktu kami memuji Engkau Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Waktu kita memuji Engkau Tuhan, membuat iblis lari ketakutan. Waktu kita memuji Engkau, ada damai sejahtera memenuhi hati dan hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan, firman ini Tuhan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup anak-anak-Mu yang mendengar pesan Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka menghadapi tantangan hidup hari-hari ini dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, sebentar kami memberi persembahan. Tuhan urapi tangan kami, pakai tangan kami menjadi saluran berkat buat gereja kami di tempat ini. Kami percaya setiap tangan yang memberi, kami semua yang memberi, kami memberi untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, amin. Mari memberi dengan sukacita. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku, senap hatiku dan senap jiwaku. Baik, kita akan berdoa siapaan. Mari
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami masih boleh memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi sungguh kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan oleh apapun Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu yang manis Tuhan Yesus mencengkram setiap kami di rumah-rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami juga masih boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar sungguh Tuhan apa yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus itu tertanam di hati kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan cuma pendengar firman-Mu saja Bapa. Jadikan setiap kami Tuhan Yesus untuk menjadi murid-Mu Tuhan yang mau diajar Tuhan Yesus melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah membagikan isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa. Biar sungguh Engkau yang berkati hidupnya, Engkau yang berikan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan atas dirinya Tuhan Yesus, bahkan keluarganya Tuhan Yesus, setiap orang yang bertalian darah dengannya Tuhan. Engkau yang jagai Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan mau berdoa buat setiap otoritas yang Engkau taruh Tuhan di atas setiap kami Bapak. Kami mau berdoa buat Pak Niko Tuhan dengan wakil-wakilnya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Samuel Tuhan Yesus dengan wakil-wakilnya. Bahkan Tuhan Yesus otoritas di tempat ini Tuhan yang Engkau taruh Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Pak Agus dan Pak Budi Bapak. Biar sungguh Tuhan Yesus otoritas-otoritas yang Engkau taruh di atas kami Tuhan, Engkau yang tuntun setiap langkah mereka Tuhan. Engkau yang menjagai Tuhan Yesus setiap langkah mereka Tuhan. Biar sungguh apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau yang buat berhasil Tuhan. Juga Tuhan Yesus Engkau yang berkati kesehatan mereka Tuhan, dengan keluarganya Tuhan Yesus, setiap orang yang bertalian darah dengan mereka Tuhan. Engkau yang sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang kasih kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Engkau yang melindungi mereka Tuhan, biar terhindar dari segala mara bahaya Tuhan. Sakit penyakit Tuhan Yesus Engkau yang tolak Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh urapan-Mu turun Tuhan dari atas sampai ke kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan Yesus. Yes Lord. Biar sungguh Tuhan urapan-Mu sempurna buat bangsa kami Tuhan. Kami mau berseru Tuhan Yesus, biar sungguh Engkau yang pulihkan Indonesia Tuhan. Biar sungguh Tuhan Yesus kasih-Mu menjamah setiap penduduk di Indonesia Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia Tuhan Yesus biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terlebih rindu Tuhan Yesus untuk memulihkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kondisi yang semakin hari semakin membaik Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna buat Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat kota kami Tuhan yang Engkau tempatkan kami Tuhan Yesus, kota Jakarta Tuhan. Biar sungguh Engkau yang berkati kota kami Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan Yesus kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan kota-kota yang lain Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan Yesus, dari Pak Presiden sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan urapan-Mu sempurna buat setiap mereka Tuhan. Biar sungguh roh yang takut akan Tuhan itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka melakukan pekerjaan mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah Tuhan, kami siap menerima yang terbaik daripada Engkau. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
bersama-sama dengan iman. Angkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas. Ini perkataan doa iman kami ya Tuhan. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi sama-sama. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat anugerah kasih karunia Allah yang selalu saya percaya, berkat-Mu selalu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Selalu berlimpah-limpah, selalu cukup, bahkan berlimpah. Berkat yang sama, berkat yang seperti itu tercurah atas kita semua, atas rumah tangga kita, atas kesehatan kita, bahkan atas pekerjaan, bisnis, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Semuanya ada dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.